Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi dalam pertemuan selanjutnya bersama saya, RSC Channel. Ya, dalam pembahasan kita Information Technology Service Management, dan kita tahu itu adalah manajemen layanan teknologi informasi, yang akan kita bahas yaitu tentang ITIL, layanan strategi untuk variabel berikutnya, yaitu variabel manajemen keuangan, variabel manajemen layanan portofolio, dan variabel manajemen hubungan bisnis. Dari ketiga variabel yang berikutnya ini nanti adalah kita bahas dalam part 7.3. Mari kita pelajari. Nah, dalam manajemen keuangan yang ada di part 7.3 ini, itu sebenarnya apa sih tentang manajemen keuangan? Itu ternyata merupakan salah satu level ya tentang layanan strategi yang bertujuan untuk memastikan penyedia layanan TI mampu membiayai layanan TI-nya. Yang kita tahu itu. Nah, kemudian aktivitasnya apa aja dari proses manajemen keuangan? Nah, aktivitasnya adalah menghitung berapa uang yang dibutuhkan, yaitu budgeting, untuk menyediakan layanan teknologi informasi dan memastikan benar-benar dialokasikan dengan benar. Salah satu tools atau metode yang membantu dengan mempergunakan model biaya yaitu cost model. Yang kedua adalah aktivitas pencatatan aliran uang, mengalir, accounting, untuk dibelanjakan. Yang ketiga, aktivitas menghitung biaya sekaligus memutuskan menutup biaya layanan pelanggan. Nah, kita akan mencoba untuk mengetahui lebih lanjut tentang budgeting. Nah, budgeting di sini akan kita tahu adalah bagaimana tentang menghitung berapa uang yang dibutuhkan. Nah, budgeting ini adalah identifikasi komponen biaya yang dibutuhkan untuk membiayai layanan teknologi informasi. Untuk mempermudah aktivitas identifikasi komponen biaya, maka perlu dibuat satu model biaya atau cost model, yang artinya apa? Analisis biaya dengan mengelompokkan biaya berdasarkan pilihan kategori. Yaitu yang pertama, A. Kategori peruntukan sebuah komponen ITIL. Nah, yang di situ ada dua item, yaitu biaya langsung. Artinya apa? Biaya yang ditujukan langsung ke layanan tertentu. Yang kedua, biaya tidak langsung atau yang kita kenal sebagai biaya yang ditujukan juga untuk layanan yang lain. Yang berikutnya, kategori berikutnya adalah B, kategori kapan biaya dikeluarkan. Nah, untuk kategori kapan biaya dikeluarkan itu ada dua, yaitu biaya modal dan biaya operasional. Nah, untuk biaya modal ini atau capital cost itu adalah biaya untuk jangka panjang dan biaya diadakan di depan. Nah, kemudian biaya operasional adalah biaya untuk operasional sehari-hari. Nah, di sini kita akan melihat tahu bagaimana yang kedua yaitu untuk budgeting itu dokumen analisis alasan dan biaya menjustifikasi pilihan penyediaan layanan TI. Jadi, tidak hanya sebuah model cost-nya untuk kebutuhan yang perlu dibuat, tapi juga perlu dibuat dokumen analisis alasan dan biaya menjustifikasi pilihan penyedia layanan. Nah, untuk berikutnya kita akan mencoba untuk mempelajari variabel yang keempat, yaitu variabel tentang manajemen layanan portofolio. Nah, di sini ada bagian yang akan kita coba untuk bahas. Tetapi sebenarnya kita akan perlu tahu tentang konsepnya, yaitu sebuah atau rangkaian aktivitas dalam menentukan dan memastikan layanan teknologi informasi yang akan disediakan sebagai layanan teknologi informasi berdasarkan perkembangan investasi teknologi informasi. Nah, aktivitas manajemen layanan portofolio di antaranya. Nah, ini bagian ini akan kita coba pelajari lebih lanjut. Nah, di sini ternyata layanan strategi itu mempengaruhi dari mendefine, analyze, approve, charter. Nah, define ini apa sih? Mendefinisikan. Bagaimana dengan analisa, bagaimana dengan approve, ya persetujuan, bagaimana charter. Nah, untuk mendefinisikan ini ternyata menghasilkan inventaris dan kasus bisnisnya rekan-rekan. Dan bagaimana kalau kita menganalisisnya? Ternyata menganalisis ini menghasilkan penilaian layanan dan prioritas. Nah, bagaimana dengan persetujuan atau approve? Ya, approve-nya ini nanti akan menghasilkan layanan portofolio yang akan dilanjutkan, kemudian otorisasi pastinya. Kemudian charter. Nah, charter ini akan menghasilkan apa? Menghasilkan alokasi sumber daya dan komunikasi layanan baru. Nah, rekan-rekan, untuk mengetahui hal ini kita harus tahu bagaimana tools yang akan digunakan untuk uh, menerapkan skala prioritas layanan TI berdasarkan tingkat kebutuhan dan keuntungannya. Nah, ini untuk toolsnya ini kita bisa mempergunakan
yaitu ini untuk skala prioritas, saya katakan untuk skala prioritas mempergunakan model McFarland, Verlon ya. Nah di situ ada 4 variabel, yaitu strategic, high potential, support, kemudian operational key. Nah untuk strategis itu berisi tentang kritis atau harus diadakan. Kemudian yang kedua, memberikan keuntungan kompetitif. Kemudian kalau potensial tinggi ini menciptakan keuntungan di masa depan. Kemudian di sini ada kunci operasionalnya, yaitu menopang bisnis yang telah ada. Yang kedua, menghindar dari kerugian. Dan pendukungnya apa? Pendukungnya di sini meningkatkan efisiensi, dan yang kedua meningkatkan efektivitas. Ini ya skala prioritas akan layanan TI berdasarkan model McFarland ya. Nah, kita akan lanjutkan dari bentuk variabel yang terakhir, yaitu variabel manajemen hubungan bisnis yang kita kenal dengan business relationship management. Nah, tujuannya apa sih manajemen hubungan bisnis? Tujuannya adalah membangun hubungan baik antara penyedia layanan dengan pelanggan. Nah, di sini kita akan bisa melihat aktivitas manajemen hubungan bisnis dilakukan oleh siapa saja. Ternyata aktivitas manajemen hubungan bisnis atau business relationship management itu dilakukan oleh account manager yang pertama, atau mungkin perwakilan Departemen Teknologi Informasi, atau yang ketiga mungkin saja manajer senior dari Departemen Teknologi Informasi. Nah, itu yang dimaksud dengan manajemen hubungan bisnis. Nah, bagaimana peran dalam layanan strateginya sih sebenarnya? Nah, kita bisa melihat peran dalam layanan strategi ini itu apa saja. Nah, yang kita akan ingat peran dalam layanan strategi dari bagian ITIL adalah pertama, grup pengendali teknologi informasi, yaitu apa saja? Merumuskan arah dan layanan strategi teknologi informasi. Yang kedua, mengulas strategi bisnis dan strategi TI agar ada keselarasan, yaitu bisnis dan strategi TI. Yang kedua, yaitu manajer keuangan. Perannya sebagai manajer keuangan untuk layanan strategi, yaitu mengelola anggaran, akuntansi transaksi, perhitungan penetapan biaya. Peran dalam layanan strategi yang ketiga adalah menjadi manajer layanan portofolio, yaitu merumuskan strategi yang dibutuhkan dalam layanan pelanggan dan merumuskan penawaran dan kapasitas penyedia layanan TI. Nah, dari sini akhirnya kita bisa mengetahui apa saja peran dari layanan strategi, service strategi dalam ITIL. Ada 3. Dan akhirnya kita bisa mengetahui semuanya secara keseluruhan untuk variabel ITIL yang pertama, yaitu layanan strategi, sampai peran-perannya. Nah, di sini kita akhirnya bisa selesai untuk membahas di part 7, sehingga dari part 7.1, part 7.2, part 7.3 yang akumulasinya adalah part 7 yang membahas tentang layanan strategi bisa kita pelajari. Oke, rekan-rekan, tetap subscribe, like, dan share video ini untuk orang lain dan untuk kita semuanya agar bermanfaat dalam pembelajaran manajemen layanan teknologi informasi atau informasi teknologi service management, itu bermanfaat bagi kita semuanya. Tetap jaga kesehatan agar kita tetap bisa beraktivitas setiap hari dengan sangat baik. Tidak lupa saya mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya di ITSM MLTI part yang ke-8. Terima kasih, sampai jumpa.